Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim akan menghapus tes kemampuan akademik TKA dan ujian tertulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri UTBK SBMPTN tahun 2023. Hal itu disampaikan langsung pada konferensi pers Merdeka Belajar episode 22 tentang transformasi seleksi masuk perguruan tinggi pada Rabu 7 September 2022. Nadiem mengatakan alasan dihapuskannya TKA karena membuat peserta didik harus banyak menghafal. Kemudian, guru juga harus kejar tayang menuntaskan materi dan menghabiskan banyak waktu untuk melatih peserta didik dengan soal-soal latihan UTBK. Tekanan itu benar-benar mendorong banyak sekali guru-guru kita untuk fokus, dan bahkan orang tuanya juga menekan guru-gurunya untuk fokus kepada pertanyaan soal-soal UTBK. Dan guru akhirnya menghabiskan waktu belajar untuk melatih mengerjakan soal-soal ini. Dampaknya apa? Kualitas pembelajaran yang mendalam itu turun di dalam sekolah-sekolah kita. Seleksi masuk PTN ini harusnya tidak menurunkan kualitas pembelajaran pendidikan menengah, dan harus lebih inklusif dan adil, tidak diskriminatif pada peserta didik dari keluarga yang kurang mampu dan tidak mampu untuk membimbelkan anaknya. Sebelumnya, pada UTBK SBMPTN terbagi menjadi 2 tes, yaitu tes kemampuan akademik yang berisi banyak mata pelajaran dari lingkup saintek dan sosum. Lalu, tes kemampuan skolastik atau TPS yang merupakan tes untuk mengukur kemampuan potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Tentu saja hal itu menyebabkan pro kontra di kalangan masyarakat, terutama bagi siswa-siswi yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri. Salah satu kekhawatiran yang dirasakan oleh siswa-siswi adalah jika peluang masuk semakin mudah, maka peminat atau saingan akan semakin banyak. Padahal, justru dengan adanya keputusan dirubahnya peraturan SBMPTN tahun 2023 sebenarnya malah mempermudahkan dan tidak mendiskriminasi golongan yang sekiranya tidak mampu untuk membayar biaya bimbingan belajar. Perubahan ini juga dipandang akan membuat peserta terdorong untuk belajar menyelesaikan masalah, mengeksplorasi diri, dan fokus mengasah kemampuan berpikir, serta nalar juga minat dan bakatnya. Namun di samping itu, seharusnya ada beberapa regulasi yang harus diterapkan kampus dalam penyeleksian mahasiswa di tiap-tiap fakultas dan prodinya terkait perubahan ini, terutama pada soal yang akan diberikan saat ujian berlangsung. LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi memang kerap kali mengubah peraturannya, bahkan mungkin bisa setiap tahun sekali. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang bisa peserta didik lakukan adalah fokus belajar, mengembangkan, serta mempersiapkan diri, karena bisa saja sewaktu-waktu peraturan ini akan berubah kembali.